Selamat pagi Bapak Ibu semua, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat berkumpul di ruangan kantor kita ya, dalam rangka sosialisasi pemahaman tentang pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian sholat berikan salam, tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat yaumil kelak. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir dalam sosialisasi pembelajaran sosial dan emosional. Baik, langsung saja Pak. Itu kita akan memahami bagaimana itu pembelajaran sosial emosional atau namanya PSE. Baik, sebelum kita masuk itu seperti biasa kami mohon kepada Bapak Ibu guru untuk dapat fokus ya di dalam pembelajaran ini. Adapun tujuan kita hari ini yaitu mengelaborasi dan menguatkan pemahaman konsep dan penerapan modul 2.2 yaitu tentang pembelajaran sosial emosional. Yang mana yang pertama nanti apa itu pembelajaran sosial emosional, itu definisinya apa, tujuannya apa, kemudian apa-apa saja kompetensi yang ada pada pembelajaran sosial emosional, kemudian implementasinya, dan terakhir itu adalah kesadaran penuh atau mindfulness. Yang mana dalam pembelajaran ini tujuannya adalah nanti supaya kita bisa menciptakan itu yang namanya kondisi well-being, yaitu sebuah kondisi individu yang mana memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri, orang lain, kemudian dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah laku sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, kemudian memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Baik, termasuk yang pertama yaitu apa itu pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional itu adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Itu tentang apa itu pembelajaran PSE. Adapun tujuannya Bapak Ibu, yang pertama itu memberikan pemahaman, penghayatan dan kemampuan untuk mengelola emosi atau itu disebut dengan kesadaran diri. Ya, anak-anak bisa nanti mengelola emosinya. Yang kedua itu bagaimana menetapkan dan mencapai tujuan positif, yaitu manajemen diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau disebut dengan kesadaran sosial. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, yaitu keterampilan berelasi. Dan yang terakhir itu membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Adapun tiga aspek pendekatan, yang pertama itu Whole Child. Kiai Dewantara mengatakan bahwa kita ini tercipta oleh akal, pola rasa, olahraga dan pribadi yang utuh. Jadi dalam pembelajaran PSE ini kita bagaimana bisa mengolah akal, mengolah rasa, emosi, kemudian mengolah karsa, raga, dan bagaimana secara utuh gitu. Kemudian yang kedua, PSE meningkatkan praktek pembelajaran integrasi sepanjang hari, tercakup dalam semua area kurikuler. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, saling menghormati, yang diatur dengan baik, sportif dan engaging. Artinya nanti dalam pembelajaran
PSE ini diharapkan nanti anak itu timbul budaya-budaya positifnya juga, kemudian bisa mengontrol emosinya. Kemudian bagaimana kita biasanya menggambarkan keterampilan sosial dan emosional dalam bahasa sehari-hari. Misalnya contoh KSE yang pertama, kesadaran diri. Itu bagaimana dia bisa mengenali dirinya, kemudian memahami emosi diri, tahu prinsip hidup sendiri, kemudian memahami tubuh sendiri, mengenal kebiasaan baik dan buruk dirinya, apalagi misalnya. Kemudian yang kedua, manajemen diri, pandai mengelola pikiran, kelola perilaku, tidak cepat marah, tidak cemas. Kemudian dalam kesadaran sosial, empati, paham kepada orang lain, toleransi, keterampilan relasi, pandai bergaul, percaya diri. Kemudian yang kelima, pengambilan keputusan. Artinya gini Bu, dalam pembelajaran kita sehari-hari kita memasukkan 5 PSE ini. Ada satu misalnya contoh dalam kesadaran diri, misalnya contoh dalam pembelajaran olahraga. Anak-anak Bapak dalam memimpin pemanasan, siapa yang mau memimpin pemanasan di depan? Itu mengajarkan dia kesadaran diri misalnya. Tapi dia dengan kesadaran diri dia sendiri, dia mau menampilkan atau memimpin temannya di depan. Itu contoh kesadaran diri. Kalau manajemen diri misalnya contoh dalam kita setiap hari pembiasaan 15 menit. Ada pembiasaan Pak Junianto ya, itu tentang hafalan Al-Quran juz 30. Bagaimana dia memanajemen diri dia supaya dia bisa menghafal juz 30 itu. Misalnya dalam minggu pertama dia suratnya surah apa? An-Naba. Misalnya An-Naba itu ada 40 ayat. Bagaimana dia memanajemen diri dia bisa menghafal dalam satu minggu itu surah An-Naba itu 40 ayat. Entah satu ayat itu dia satu hari itu dia bagi 6 atau 7 ya, 6 ayat. Nah, itu bagaimana dia memanajemen diri. Kesadaran sosial gitu juga. Misalnya ada temannya yang sakit, nah itu ditumbuhkan rasa kesadaran sosialnya. Kemudian keterampilan relasi, bagaimana misalnya contoh dia berteman baik, misalnya dalam pembelajaran tak ada buku, itu ada keterampilan relasinya, bergabung dia dengan temannya yang ada buku. Kemudian pengambilan keputusan bertanggung jawab. Misalnya contoh dalam pelajaran olahraga, ada alat yang digunakan, kita mengajarkan dia bertanggung jawab misalnya mengembalikan kepada tempat semula setelah melakukan peralatan yang telah dipakai. Mungkin hanya itu di sini. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, kita lanjutkan. Baik, kami sampaikan Bapak Ibu. Mungkin tuh refleksi hari ini ada yang bisa menjelaskan Pak Yunianto. Ya, itu kita bisa menerapkan pembelajaran KSE, kompetensi sosial emosional dalam pelajaran kita, itu bisa secara eksplisit, artinya tidak perlu direncanakan, ya. Kita bisa dengan tiba-tiba kita mengajarkan anak itu kompetensi sosial emosionalnya. Jadi bisa kita masukkan ya pelajaran tidak, dan pelajaran ini juga bisa materinya khusus, nggak harus belajar IPA atau dalam kita tapi bisa kita pikirkan tentang sosial emosional secara khusus, boleh gitu. Tapi kalau kita masukkan ke dalam materi juga nggak apa-apa, itu namanya eksplisit, secara tiba-tiba naluri. Baik, mungkin hanya itu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru sekalian. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikan contoh juga Pak, itu perbedaan being mindful, teach mindfully, teach mindfulness itu seperti apa perbedaan ketiganya, dan dijabarkan dengan contohnya masing-masing. Begitu Pak. Ya, baik, terima kasih ya kepada Ibu Dewi yang sudah bertanya baik apa itu tentang being mindful, kemudian teach mindful dan teach mindfulness ya. Yang pertama itu being mindful, yaitu artinya menerapkan mindfulness itu
dalam kehidupan sehari-hari. Mindfulness ini yaitu Pak kesadaran penuh. Artinya kesadaran penuh itu kita benar-benar fokus dalam kehidupan kita. Misalnya kita dalam contoh dalam pembelajaran ini, kita benar-benar menghadirkan diri kita seutuhnya penuh dalam pembelajaran sosial emosional. Kita tidak badannya di sini, tapi pikirannya di luar. Misalnya contoh, yang mana tetap seutuhnya badan kita di sini, pikiran kita di sini, kemudian kita memperhatikan, menyimak dengan seksama, dengan sebaik-baiknya. Itulah namanya kehadiran penuh, kesadaran penuh. Ya. Kemudian teks mindful itu bagaimana kita menerapkan mindfulness dalam praktik pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran kita sehari-hari dengan anak murid, kita coba mengajak anak itu untuk fokus. Bisa kita dengan pertama itu teknik stop. Stop itu artinya kita berusaha menenangkan diri sejenak. Dengan contoh kita mengajak anak-anak untuk menarik napas, kemudian menghadirkan misalnya ada musik-musik relaksasi. Kita dengarkan apa yang di sekeliling kamu, dengarkan, pejamkan mata, misalnya seperti itu. Kita relaksasikanlah seutuhnya diri kita supaya tidak ada beban lagi. Kita tadi capek atau jenuh, bisa kita pakai teknik stop, kemudian untuk menghadirkan kesadaran penuh sekitar 5 atau 10 menit itu bisa. Itu mindfulness kita terapkan. Yang ketiga yaitu teach mindfulness, yaitu mengajarkan mindfulness, yang mengajarkan bagaimana fokus itu. Bisa juga kita fokus itu dengan cara menstabilkan area. Menstabilkan area itu artinya tak ada suara-suara atau ribut yang bisa mengganggu pikiran kita. Atau nanti kita dalam belajar misalnya ada orang ketiga, tiba-tiba kita lagi mengajar, ada teman datang, ya kan? Itu juga bisa menghilangkan kesadaran kan gitu. Baik, mungkin hanya itu Bu Dewi. Terima kasih. Terima kasih Pak Indra. Setelah penjelasan yang Pak Indra sampaikan, jadi seperti menerapkan kesadaran penuh dalam praktik pembelajaran, apakah penerapan yang kita lakukan di kelas seperti ice breaking untuk mengajak anak untuk fokus kembali itu termasuk dalam pengajaran atau teach mindful itu? Iya, kalau dalam ice breaking itu salah satu pembelajaran untuk menyenangkan. Tapi kalau untuk fokusnya kami rasa enggak. Kalau yang untuk fokus itu bisa ke teknik stop tadi supaya fokus itu untuk supaya anak lebih menyenangkan gitu. Terima kasih.